Asumsi-asumsi tersebut diantaranya ada asumsi normalitas, ada asumsi heteroskedastisitas, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo peneliti sahabat Arena, selamat datang di channel kami Arena Statistik bersama saya Desi Wulandari, analis konsultan Arena Statistik. Di video kali ini kita akan membahas tentang asumsi-asumsi pada analisis regresi linier. Nah, seperti apa itu? Jangan kemana-mana, stay tune terus di video ini ya. Asumsi pada analisis regresi linier sebagai syarat sebelum kita melakukan analisis dengan metode analisis regresi linier. Biasanya asumsi ini disebut dengan asumsi klasik. Nah, asumsi-asumsi tersebut diantaranya ada asumsi normalitas, ada asumsi heteroskedastisitas, ada asumsi multikolinearitas, dan ada asumsi autokorelasi. Masing-masing asumsi tersebut memiliki tujuan dan syarat tersendiri. Namun, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang asumsi normalitas dan asumsi heteroskedastisitas. Asumsi normalitas dimaksudkan untuk melihat apakah nilai residual pada model regresi kita sudah berdistribusi normal atau tidak. Sedangkan asumsi heteroskedastisitas dimaksudkan untuk melihat apakah nilai variabel residual sudah memiliki ragam yang homogen atau tidak. Pengujian asumsi normalitas dan asumsi heteroskedastisitas bisa dilakukan dengan berbagai macam cara, di antaranya dengan melakukan pengujian statistik atau dengan melihat pada grafik. Nah, di video kali ini kita akan mencoba untuk menguji asumsi normalitas dan asumsi heteroskedastisitas data dengan melihat pada grafik, di mana untuk pengujian asumsi normalitas bisa dilihat menggunakan histogram dan juga probability plot, sedangkan untuk pengujian asumsi heteroskedastisitas bisa dilakukan dengan melihat dengan scatter plot. Lalu bagaimana langkah-langkahnya? Kita bisa lakukan menggunakan software SPSS. Untuk itu, silakan buka software SPSS Anda dan kita akan bersama untuk belajar. Jadi, simak langkah-langkah berikut ini ya. Jadi, saya sudah menyiapkan beberapa data. Di sini ada 3 variabel bebas dan 1 variabel terikat, yaitu untuk variabel bebasnya ada X1, X2, dan X3, dan variabel terikatnya ada Y, di mana untuk X1 adalah budaya organisasi, untuk X2 adalah gaya kepemimpinan, X3 motivasi kerja, dan variabel Y adalah tingkat kepuasan kerja. Untuk datanya ada di sheet data view. Kemudian kita akan langsung pada langkah-langkah menganalisis untuk pengujian asumsi normalitas dan asumsi heteroskedastisitas. Caranya adalah dengan klik Analyze, kemudian Regression, setelah itu klik Linear, nah di sini untuk kotak dependent kita bisa memasukkan variabel Y. Kita klik variabel Y atau variabel tingkat kepuasan kerja untuk kita masukkan ke kotak dependent dengan mengeklik tombol panahnya. Kemudian untuk variabel independen kita masukkan variabel X1, X2, dan X3. X1 kita masukkan, kemudian X2 kita masukkan, dan variabel X3. Setelah itu kita klik plot. Nah, untuk pengujian asumsi
heteroskedastisitas, di sini kita akan memasukkan variabel Y dengan S resid, kita masukkan ke Y. Kemudian ZPRED kita masukkan ke kolom X. Nah, ini untuk scatter plotnya. Kemudian untuk pengujian asumsi normalitasnya, kita klik histogram dan juga normal probability plot. Setelah itu kita bisa klik continue, kemudian klik OK. Nah, ini adalah output dari pengujian asumsi normalitas dan asumsi heteroskedastisitas, di mana untuk asumsi normalitas kita melihat pada histogram, dan selanjutnya kita melihat di probability plot, sedangkan untuk pengujian asumsi heteroskedastisitas kita bisa melihat pada scatter plot. Kita bahas satu persatu 3 grafik ini. Yang pertama pada grafik histogram. Nah, nilai residual terstandarisasi yang berdistribusi normal jika digambarkan dengan bentuk kurva akan membentuk gambar lonceng yang kedua sisinya melebar sampai tidak terhingga. Nah, jadi ketika batang pada histogram ini lebih membentuk gambar lonceng, yaitu pada sisi tengahnya yang cenderung tinggi, sedangkan sisi kiri dan kanannya itu cenderung rendah, maka dikatakan nilai residual berdistribusi normal. Kalau kita lihat pada hasil analisis dari data kita, di sini untuk histogramnya memang cenderung yang di tengah ini lebih tinggi dibandingkan dengan yang di kanan maupun yang di sisi kiri. Nah, jadi untuk batangnya yang paling tinggi ini adalah batang yang sebelah tengah. Nah, karena ini sudah membentuk lonceng, maka dikatakan untuk data kita ini sudah berdistribusi normal. Yang kedua, kita akan melihat pada probability plot. Nah, ini untuk pengujian asumsi normalitas dengan melihat pada grafik probability plot. Ini distribusi normal digambarkan dengan sebuah garis diagonal lurus dengan kiri ke bawah ke kanan atas. Jika data normal, maka garis yang menggambarkan data sesungguhnya akan mengikuti atau merapat ke garis diagonalnya. Nah, jadi ketika data atau bulat-bulatan kecil ini lebih cenderung berada di sekitar garis diagonal atau garis miring ini, maka dikatakan data kita sudah berdistribusi normal. Kalau kita lihat pada hasil analisis data kita, untuk probability plotnya memang untuk datanya atau bulat-bulatan kecil ini berada di sekitar garis diagonal. Nah, jadi tidak ada data yang berada jauh dari garis diagonalnya. Maka bisa dikatakan untuk data kita sudah berdistribusi normal. Untuk yang selanjutnya, asumsi heteroskedastisitas, kita bisa melihat pada scatter plot. Kriterianya, jika data kita menyebar secara acak, maka dikatakan variabel residual kita sudah memiliki ragam yang homogen. Jadi ketika tidak ada data yang saling bertumpuk-tumpuk dan membentuk suatu pola tertentu, maka dikatakan sudah homogen untuk residual kita. Kalau kita lihat dari hasil analisis kita, untuk scatter plotnya, di sini untuk datanya sudah menyebar secara acak, jadi tidak membentuk pola tertentu. Maka dikatakan untuk data kita hasilnya nilai residualnya sudah memiliki ragam yang homogen. Nah, jadi seperti itu bagaimana langkah-langkah dalam pengujian asumsi normalitas dan pengujian asumsi heteroskedastisitas beserta cara dalam menginterpretasikannya. Semoga materi ini bisa bermanfaat untuk kita semua, dan jika ada materi yang ingin kita bahas lagi di video selanjutnya, jangan lupa untuk tuliskan di kolom komentar.
like dan share video ini agar video ini bisa bermanfaat lagi bagi kita semua. Jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan tombol loncengnya agar kalian semua tidak ketinggalan materi yang terbaru dari kami. Sekian dari saya Desi, analis konsultan Arena Statistik. Bersama Arena Statistik, research pasti mudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.